Halo teman-teman semua, kali ini saya akan bercerita tentang peristiwa Fatu Mekah. Apa itu Fatu Mekah? Mungkin teman-teman sudah tahu ya, Fatu Mekah itu artinya pembebasan atau penaklukan kota Mekah. Kenapa peristiwa ini disebut dengan Fatu Mekah? Karena pada saat itu, kota Mekah yang sebelumnya dikuasai oleh kaum Quraisy Mekah takluk di tangan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW tanpa adanya pertumpahan darah. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Kenapa sih ada peristiwa Fatu Mekah? Nah, awalnya peristiwa ini disebabkan oleh kaum Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaybiyah. Nah, apa itu perjanjian Hudaybiyah? Singkatnya, perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian atau kesepakatan antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah. Salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah gencatan senjata di antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Sehingga semua orang merasa aman dan tidak boleh saling memerangi satu sama lain. Perjanjian Hudaybiyah ini disepakati tahun 6 Hijriah. Artinya, tidak boleh ada yang saling membunuh atau berperang antara kaum Quraisy dan kaum muslimin beserta para sekutunya sampai tahun 16 Hijriah. Namun, ternyata hanya 2 tahun setelahnya, yaitu tahun 8 Hijriah, kaum Quraisy melanggar perjanjian ini. Suatu malam, beberapa orang dari Bani Khuza'ah, yang dimana mereka itu adalah sekutu kaum muslimin, sedang berada di mata air mereka yang bernama Al-Watir. Tiba-tiba, datanglah Naufal bin Muawiyah Ad-Daili bersama segolongan orang dari Bani Bakar, di mana mereka itu adalah sekutu kaum Quraisy, untuk melakukan serangan mendadak kepada Bani Khuza'ah. Nah, dalam serangan mendadak ini, Bani Bakar berhasil membunuh beberapa orang dari Bani Khuza'ah. Mengetahui hal ini, kaum Quraisy malah secara diam-diam memberikan bantuan persenjataan kepada sekutunya itu, yaitu Bani Bakar. Bahkan ada beberapa kaum Quraisy yang ikut langsung terlibat dalam pertempuran untuk membantu Bani Bakar. Kedua pihak pun bertempur seru sampai akhirnya Bani Khuza'ah terdesak hingga ke Tanah Suci. Mengetahui hal ini, Amr bin Salim Al-Khuzai langsung cepat-cepat pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Selain itu, beberapa orang dari Bani Khuza'ah juga berangkat ke Madinah untuk segera mengabarkan apa yang menimpa mereka dan bantuan yang diberikan oleh kaum Quraisy kepada Bani Bakar. Nah, mendengar kabar tersebut, Rasulullah pun langsung memberitahukan kepada para sahabatnya. Rasulullah memerintahkan agar semua orang melakukan persiapan untuk ke Mekah. Persiapan ini dilakukan secara sangat rahasia agar tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Walaupun ada orang yang berusaha untuk membocorkan misi ini, namun Allah senantiasa menjaga kerahasiaan misi ini, sehingga tak ada informasi sedikit pun yang didengar oleh kaum Quraisy tentang persiapan kaum muslimin untuk berperang. Lewat 10 hari pada bulan Ramadan, pasukan muslim pun berangkat dalam keadaan berpuasa. Selama perjalanan, mereka melalui beberapa kabilah yang akhirnya berbondong-bondong untuk memeluk Islam. Kaum muslimin pun terus melanjutkan perjalanan dan singgah di Az-Zahran. Mereka berhenti di Az-Zahran dan menyalakan api unggun. Selama perjalanan, semakin banyak orang yang memeluk Islam hingga jumlahnya hampir mencapai 10.000 orang. Pada Selasa pagi hari tanggal 17 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah meninggalkan Az-Zahran dan menuju Makkah. Saat tiba di Zutuwa, beliau membagi pasukan kaum muslimin. Nah, seperti yang ada di peta ini, kaum muslimin dibagi menjadi 4 pasukan. Pasukan yang pertama, yang berwarna biru muda, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Mereka akan masuki Makkah dari bagian bawah. Kemudian pasukan yang kedua, yang berwarna hijau, dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka akan masuk dari tengah-tengah lembah hingga sampai ke Mekah. Kemudian pasukan ketiga yang berwarna biru tua dipimpin oleh Zubair bin Awam yang akan masuki Makkah dari bagian atas dari Bukit Kada. Kemudian pasukan terakhir yang berwarna ungu
dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah yang memimpin orang-orang Madinah memasuki Mekah dari arah sebelah barat. Masing-masing satuan pasukan Islam bergerak melalui jalan yang telah ditetapkan untuk memasuki Mekah. Setelah memasuki Mekah, Rasulullah SAW langsung menuju Ka'bah. Beliau menghampiri Hajar Aswad, menciumnya, bertawaf mengelilingi Ka'bah dan menghancurkan berhala-berhala yang saat itu terdapat sekitar 360 berhala. Ada banyak hikmah yang bisa diambil dari peristiwa ini. Salah satunya yaitu buah dari kesabaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Dari awalnya dilarang untuk memasuki Mekah, hanya dalam 2 tahun Allah menaklukkan seluruh kota Mekah kepada kaum muslimin. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga kita bisa mengambil hikmah sebanyak-banyaknya dari kisah ini.